Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Maulana Natsir dari kelompok 6. Materi kelompok kami yaitu kewibahasaan. Istilah kewibahasaan menurut Cair 2004 merupakan hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kewibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Ini sesuai dengan pendapat Weinreich dalam Suwito 1983 yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain, sehingga dapat menimbulkan kewibahasaan. Kewibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kewibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dapat melakukan kontak sosial. Dalam hal kewibahasaan tidak harus menguasai dua bahasa secara aktif, tetapi dapat pula secara pasif. Penggunaan secara aktif dalam arti menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, sedangkan secara pasif apabila dia cukup mampu memahami apa yang dituturkan atau ditulis dalam bahasa kedua. Telah diketahui bahwa secara harfiah kewibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Pendapat-pendapat atau definisi tentang kewibahasaan oleh para pakar antara lain. Yang pertama, Robert Lado. Kewibahasaan menggunakan kemampuan berbicara dua bahasa dengan sama atau hampir sama baiknya. Secara teknis, pendapat ini mengacu pada pengetahuan dua bahasa. Yang kedua, Hartman dan Stork. Kewibahasaan adalah pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur atau masyarakat ujaran. Yang ketiga, Bloomfield. Kewibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh seorang penutur. Merumuskan kewibahasaan sebagai penguasaan yang sama baiknya atas dua bahasa atau native control of the language. Penguasaan dua bahasa dengan kelancaran dan ketepatan yang sama seperti penutur asli sangatlah sulit diukur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Attila ingin menjelaskan materi saya, yaitu hakikat bilingualisme dan diglosia. Bilingualisme adalah suatu masyarakat bahasa, yaitu masyarakat yang menggunakan satu bahasa yang disepakati sebagai alat komunikasinya. Dilihat dari bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat bahasa yang menggunakan satu bahasa, dan ada masyarakat bahasa yang menggunakan dua bahasa atau lebih. Masyarakat bahasa yang menggunakan satu bahasa disebut masyarakat monolingual, sedangkan masyarakat bahasa yang menggunakan dua bahasa atau lebih disebut masyarakat bilingual. Di era maju dan modern ini, barangkali jarang ditemukan masyarakat bahasa monolingual. Akan tetapi, jika ada ditemukan, mungkin dari daerah-daerah terpencil. Ada juga kemungkinan masyarakat generasi lama yang karena suatu hal tidak memiliki kesempatan belajar bahasa lain selain bahasa daerahnya. Setelah menjadi generasi tua, mereka menjadi masyarakat monolingual. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ada pula masyarakat bilingual, setidaknya masyarakat yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Misalnya, masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, bahasa Makassar dan bahasa Indonesia, dan bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Dari istilah secara harfiah, sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme. Jadi, bilingualisme yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau lebih kode bahasa. Secara umum secara linguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian.
Pemilihan bahasa dalam bilingualisme ditentukan oleh unsur-unsur yang menjadi pertimbangan oleh penuturnya. Antara lain, pertama, bahasa yang digunakan. Kedua, ranah atau domain penggunaan. Dan ketiga, mitra tutur. Berdasarkan kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa diperoleh dua tipe bilingualisme, yaitu pertama, bilingualisme setara adalah bilingualisme yang terjadi pada penutur yang memiliki penguasaan secara relatif sama. Dalam bilingualisme demikian, ada proses berpikir yang konstan atau tidak mengalami kerancuan pada bahasa yang dikuasai atau sedang digunakan. Kedua, bilingualisme majemuk adalah bilingualisme yang terjadi pada penutur yang mengalami proses berpikir pada seseorang bilingual yang bersifat rancu atau kacau dan menggunakan bahasa yang tidak sama. Sedangkan diglosia, kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglois. Dalam pandangan Verguens, menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Jadi menurut Verguens, diglosia ialah suatu situasi kebahasaan relatif stabil, di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga ragam bahasa yang lain. Ada 9 topik yang dibicarakan Verguens dalam diglosia, yaitu pertama, fungsi, kedua, prestais, ketiga, warisan sastra, keempat, pemerolehan, kelima, standarisasi, keenam, stabilitas, ketujuh, gramatika, 8 leksikologi, dan 9 fonologi. Fenomena diglosia dapat ditemukan pada masyarakat yang bilingual. Di negara lain, Verguens menemukan koeksisten antara varian bahasa tinggi dan bahasa rendah pada bahasa Arab. Varian bahasa Arab tinggi adalah bahasa Arab klasik dan varian bahasa tinggi adalah varian dialekta. Menurut Verguens, varian bahasa tinggi antara lain digunakan dalam khotbah di masjid dan gereja, pidato di parlemen, pidato politik, kuliah di universitas, siaran berita, editorial surat kabar, dan puisi. Varian bahasa rendah digunakan dalam sastra rakyat, sandiwara radio, surat pribadi, pembicara antara teman ataupun keluarga. Di Indonesia, situasi diglosia dapat dilihat dari dua situasi, yaitu situasi pilihan bahasa ialah antara pilihan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan situasi penggunaan varian bahasa yaitu situasi yang dikenakan pada pilihan ragam dalam bahasa Indonesia, yakni ragam baku dan tidak baku. Tampaknya di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing memiliki kedudukan tinggi dan rendahnya sesuai dengan situasinya. Dalam situasi resmi personal, bahasa tinggi jatuh kepada bahasa Indonesia. Kemudian dalam penggunaan ragam baku dan tidak baku, tampaknya ragam baku merupakan ragam tinggi dan ragam tidak baku merupakan ragam rendah. Menurut Kri Laksana, ragam baku sebagai ragam tinggi digunakan dalam pertama itu komunikasi resmi, kedua, wacana teknis, ketiga, pembicaraan di depan umum, keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Sedangkan dalam ragam tidak baku sebagai ragam rendah digunakan dalam pertama itu tawar-menawar di toko, kedua, ceramah dalam suasana tidak resmi, ketiga, percakapan dengan sejawat, keempat, percakapan dengan anggota keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Ashiwa Fahrani. Saya akan menjelaskan tentang ahli kode dan campur kode. Yang pertama adalah ahli kode. Ahli kode adalah peristiwa peralihan dari suatu kode ke kode yang lainnya. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Ahli kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa.
Dalam ahli kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Apple memberikan batasan ahli kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Beberapa faktor yang menyebabkan ahli kode adalah: yang pertama adalah penutur. Seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan, misalnya mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi. Yang kedua, mitra tutur yang latar belakang kebahasannya sama dengan penutur yang biasanya beralih kode dalam wujud alih varian, dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda, cenderung ahli kode berupa ahli bahasa. Yang ketiga, hadirnya penutur yang ketiga. Untuk menetralisasi situasi dalam menghormati kehadiran mitra tutur yang ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur berahli kode, apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat, pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya ahli kode. Pokok pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku dengan gaya netral dan serius. Pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa tak baku, gaya sedikit emosional dan serba seenaknya. Yang kelima, untuk membangkitkan rasa humor, biasanya dilakukan dengan ahli varian, ahli ragam, atau ahli gaya bicara. Yang keenam, untuk sekedar bergengsi, walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor sosio-situasional tidak mengharapkan adanya ahli kode, terjadi ahli kode sehingga tampak adanya pemaksaan dan tidak wajar dan cenderung tidak komunikatif. Yang kedua, campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan rasa keagamaan. Biasanya menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal, namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada pandangannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain. Walaupun hanya mendukung satu fungsi, campur kode juga termasuk kebahasaan. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Beberapa wujud kode: yang pertama penyisipan kata, yang kedua menyisipkan frasa, yang ketiga penyisipan klausa, yang keempat penyisipan ungkapan atau idiom, dan yang kelima penyisipan bentuk baster atau gabungan pembentukan asli dan asing. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinarwati. Saya ingin menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan ahli kode dan campur kode. Persamaan ahli kode dan campur kode adalah kedua peristiwa yang lazim terjadi dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Namun terdapat perbedaan yang cukup nyata, yaitu ahli kode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan dan masih memiliki otonomi masing-masing. Dilakukan dengan sadar dan disengaja karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama dan kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi. Sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan saja, tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Unsur bahasa lain hanya disisipkan pada kode utama atau kode dasar. Sebagai contoh, penutur menggunakan bahasa dalam peristiwa tutur menyisipkan unsur bahasa Jawa sehingga tercipta bahasa Indonesia kejawa-jawaan. Dalandar membedakan ahli kode dan campur kode dengan apabila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari suatu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain disebut sebagai ahli kode. Tetapi apabila dalam suatu peristiwa tutur klausa atau frasa yang digunakan terdiri atas klausa atau frasa campuran
dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsinya sendiri disebut sebagai campur kode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya akan menyampaikan materi saya, yaitu interferensi dan integrasi. Intervensi dan integrasi merupakan akibat dari adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat multikultural. Keduanya juga erat berkaitan dengan masalah alih kode dan campur kode yang telah dibicarakan sebelumnya. Kalau alih kode adalah peristiwa penggunaan bahasa atau ragam bahasa oleh seorang penutur karena adanya sebab-sebab tertentu dan dilakukan dengan sadar. Inferensi pertama kali digunakan oleh Words untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa yang lain oleh penutur yang bilagunal. Hudahfiarunz yang mengacu pada pendapat Wens mengklasifikasikan intervensi atas 4 macam, yaitu 1. Mentransfer unsur suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Adanya perubahan fungsi dan kategori yang disebabkan oleh adanya pemindahan. 3. Penetapan unsur-unsur bahasa kedua yang berbeda dengan bahasa pertama. 4. Kurangnya perhatian struktur bahasa kedua mengingat tidak ada ekuivalensi dalam bahasa pertama. Integrasi, jika intervensi pada suatu sisi dikatakan pengacauan karena merusak sistem bahasa, tetapi pada sisi lain interferensi dipandang sebagai suatu mekanisme yang paling penting dan dominan untuk mengembangkan suatu bahasa yang satu dan bahasa atau bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran karena positif kurang berguna menyempurnakan bahasa serapan. Penerimaan unsur bahasa lainnya sampai menjadi berstatus integrasi atau memerlukan waktu dalam tahap yang relatif panjang dan harus melewati beberapa tahap, yaitu 1. Seorang penutur suatu bahasa menggunakan unsur bahasa lain dalam tuturnya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. Jika kata suatu tidak ada padanya dalam bahasa Indonesia, contohnya celutuk, bahasa Jawa yang artinya suka makan sesuatu yang tidak patut karena bukan hak atau jatahnya. 2. Jika unsur tersebut bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagai unsur yang sudah berintegrasi. 3. Kata yang pengucapannya masih menurut bahasa asli, kemudian ejaannya mengalami penyesuaian. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.